Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Febi Ayu Susanto, NIREM 0305190047, kelas Agri Bisnis Hortikultura 1, semester 3, nomor absen 12 dari Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pemenuhan tugas praktikum pertemuan ke-11 mata kuliah analisis kelayakan usaha agribisnis mengenai perhitungan tabel arus kas usaha pertanian yang mengandung 5 kriteria investasi. Ya, langsung saja. Yang pertama yaitu di sini saya menyediakan 3 sheet. Yang pertama adalah sheet biaya tetap. Di dalam perhitungan tabel arus kas usaha pertanian yang saya pilih yaitu mengenai tentang usaha pertanian, usaha tani paprika. Yang pertama adalah biaya tetap usaha tani paprika. Pada tabel biaya tetap usaha tani paprika yang saya tuliskan ini menjelaskan tentang total biaya tetap usaha tani paprika yang dikeluarkan pada tahun pertama atau tahun 2018 untuk luas lahan 500 meter persegi adalah sebesar Rp60.876.000. Jenis biaya yang termasuk biaya tetap pada usaha tani paprika ini ialah biaya investasi pembuatan greenhouse, pajak bumi, instalasi fogger, sarana pengairan, peralatan pemeliharaan, serta peralatan panen dan pasca panen. Untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan secara satu persatu. Yang pertama adalah pajak bumi tanah dengan satuan meter persegi. Jumlahnya adalah 500 persegi. 500 meter persegi maksud saya dengan harga satuan 2.000, umur ekonomisnya tidak ada, total biayanya adalah 1 juta. Total biaya ini diperoleh dari perkalian harga satuan dengan jumlah atau jumlah dikalikan harga satuan sehingga diperoleh hasil total biaya sebesar 1 juta rupiah. Untuk greenhouse juga sama, sampai bawah caranya sama. Hanya perlu mengalihkan antara jumlah dengan harga satuan, seperti greenhouse, fogger, sarana pengairan, reservoir air, tower crane, stop crane, PVC 3/4 wafin, lem PVC, KNI, PVC, TPVC, water pump 125 watt, instalasi listrik, ember, drum nutrisi, drum larutan pestisida, selang 3/4, termasuk juga peralatan pemeliharaan dan peralatan pasca panen. Cara menghitungnya sama, yaitu dengan mengalihkan tabel D dengan E atau tabel jumlah dan harga satuan sehingga dapat menghasilkan jawaban atau hasil dari total biaya. Lalu, tadi saya sebutkan bahwa total biaya tetap usaha tani paprika ini adalah sebesar Rp60.876.000. Ya, yang ini. Hasil tersebut diperoleh dari penjumlahan dari tabel G yang pertama atau dari pajak bumi nomor 1 sampai dengan 25 pada golok atau pada peralatan panen dan pasca panen. Dijumlah semua dari atas sampai bawah. Sehingga hasilnya menghasilkan Rp60.876.000 untuk lahan 500 meter persegi pada tahun pertama 2018. Ya, yang selanjutnya kita masuk ke sheet biaya variabel. Di dalam biaya variabel, usaha tani paprika ini terdiri atas 9 uraian jenis biaya. Di antaranya ada biaya TK atau tenaga kerja,
saprotan atau agroinput, arang sekam, kokopit, benih, AB mix material PHT, estimasi 1 MT, pupuk daun dan perekat, listrik 1 MT, dan air irigasi. Tabel ini menjelaskan tentang jenis biaya yang termasuk biaya variabel, yaitu biaya tenaga kerja produksi dan biaya saprotan atau input produksi. Total variable cost atau TVC usaha tani paprika yang dibutuhkan dalam 1 kali periode tanam atau 6 bulan yaitu Rp57.642.100. Sedangkan biaya per tahun atau 2 periode tanam yaitu Rp115.284.200. Saya menuliskan di sini hanya jumlah dari biaya tanam atau biaya variabel usaha tani paprika selama 6 bulan. Jika ingin menjumlahkannya pada hitungan tahun, maka tinggal dikalikan 2. Yang hasilnya tadi saya bilang yaitu Rp115.284.200. Untuk memperoleh hasil-hasil ini, caranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, untuk biaya TK atau tenaga kerja. Di sini tertulis bahwa jumlahnya adalah 111,34 sekian, yang bisa dibulatkan menjadi 111,3429 dengan satuan HOK, harganya 70.000. Lalu total biaya atau periode per 6 bulannya yaitu 779.000, maksud saya 7.794.000. Total ini diperoleh dari perkalian antara kolom C nomor 1 dikalikan dengan kolom E nomor 1. Seperti itu. Nomor 1 di sini yaitu biaya tenaga kerja atau pada kolom C5 dikalikan E5 lalu di enter yang menghasilkan hasil Rp7.794.000. Untuk arang sekam sampai ke air irigasi caranya juga sama, hanya dengan mengalihkan dari kolom jumlah dikalikan kolom harga dengan satuan rupiah. Misalnya, saya kasih contoh lagi untuk nomor 9, yaitu untuk mencari total biaya per periode 6 bulannya pada air irigasi, itu hanya dengan cara mengalihkan 248,1 pada kolom C nomor 14 atau pada tabel nomor 9 dikalikan dengan E yaitu 1000, sehingga C14 dikalikan E14 lalu di enter menghasilkan Rp248.100. Dan untuk mengetahui jumlahnya sama seperti biaya tetap tadi, yaitu kita hanya perlu menjumlahkan dari total biaya per periode dari nomor 1, jenis biaya nomor 1 sampai dengan jenis biaya nomor 9, atau dalam arti dari tabel F5 sampai dengan tabel F14. Lalu di enter menghasilkan Rp57.642.100. Untuk output usaha tani paprika terdiri dari 2 jenis produk, yaitu paprika merah dan paprika hijau. Untuk mengetahui penjabaran lebih jelasnya, kita lanjut ke sheet yang ketiga, yaitu cash flow dan kriteria investasi. Pada sheet cash flow analisis finansial dan nilai kriteria investasi usaha tani paprika, yaitu terdapat kolom 1 cash inflow, nomor 2 cash outflow, nomor 3 net benefit, nomor 4 neraca akhir atau kriteria investasi, dan tabel analisis kriteria investasi serta perhitungan penjelasan analisis kriteria investasi secara detail
yang diperintahkan dalam tugas mata kuliah ini, yaitu kelima kriteria investasi yang akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu pada cash inflow. Pada cash inflow tadi saya sudah bilang bahwa paprika ada dua jenis, yaitu paprika merah dan paprika hijau. Untuk tahun 2018 atau tahun pertama sampai dengan tahun keempat atau tahun 2021, yaitu cash inflow pada paprika merah sebesar 36 juta rupiah. Untuk tahun 2019 sampai 2021 atau tahun ke-2 sampai ke-4 itu menjadi 72 juta rupiah. Mengapa bisa demikian? Hal ini dikarenakan dari tahun pertama harga itu masih tetap. Lalu di tahun kedua dan sampai keempat harganya naik 2 kali lipat dan terjadi harga konstan, yaitu dari tahun 2019 sampai 2021 tetap sama, yaitu tetap dikalikan 2 dari tahun pertama. Untuk paprika hijau pun sama. Pada tahun pertama yaitu sebesar Rp43.200.000 dengan pada tahun kedua sampai keempat menjadi Rp86.400.000. Dan untuk total dari cash flow pada tahun 2018 yaitu diperoleh dengan cara menjumlahkan cash inflow paprika merah pada tahun 2018 ditambah dengan cash inflow paprika hijau tahun 2018 sehingga menghasilkan Rp79.200.000. Untuk menuliskan di Excel kita hanya perlu memperhatikan tabel di mana kita menuliskan harga cash inflow dari masing-masing paprika. Semisal pada tahun 2018 hasilnya bisa memperoleh hasil Rp79.200.000 yaitu dengan menambahkan kolom C pada paprika merah yaitu urutan ke-7 atau C7 ditambah dengan kolom C urutan 8 atau pada paprika hijau yaitu C8 sehingga total cash inflow pada 2018 antara paprika merah dan paprika hijau yaitu penjumlahan dari C7 ditambah C8 lalu di enter menghasilkan Rp79.200.000. Hal ini pun sama untuk hasil pada tahun kedua sampai keempat atau disebut juga dengan tahun 2019 sampai tahun 2021. Misalkan saya kasih contoh lagi yaitu pada tahun 2021. Untuk tahun 2021 sama halnya dengan tahun 2019, 2020, dan 2021. Karena hal ini konstan dan kenaikannya pun tetap sama 2 kali lipat dan sehingga hasilnya memperoleh hasil yang sama untuk 3 tahun terakhir berturut-turut dari setelah tahun pertama. Maka caranya pun sama untuk memperoleh hasil Rp158.400.000 yaitu hanya dengan menjumlahkan cash inflow paprika merah ditambahkan dengan cash inflow paprika hijau di atasnya, yaitu dengan menambahkan pada kolom F7 ditambahkan kolom F8 lalu di enter menghasilkan Rp158.400.000. Ya, selanjutnya yang kedua yaitu cash outflow. Cash outflow ini terbagi menjadi dua, yaitu A. Biaya investasi dan yang B adalah biaya variabel. Biaya investasi yaitu saya tuliskan sama seperti yang sudah saya tuliskan tadi pada biaya tetap, yaitu dari pajak bumi tanah, greenhouse, fogger, sarana pengairan, peralatan pemeliharaan, peralatan panen, dan pasca panen. Sedangkan biaya variabel, saya juga menuliskan sama seperti sheet 2 tadi. Hanya saja kita pindahkan di sini agar lebih jelas dalam menghitung hasil akhirnya. Untuk harga-harganya pun sama seperti sheet 1 untuk biaya investasi, yaitu pada pajak bumi tanah pada tahun 2018 sampai 2021 yaitu tetap
1 juta. Hal ini dikarenakan pada pembelian pertama sampai tahun keempat tidak berubah dan tidak pindah alih tangan orang lain, sehingga harganya pun tetap sama. Lalu untuk greenhouse tetap Rp38.950.000. Untuk fogger pada tahun pertama dan keempat sama, yaitu Rp8.779.000. Sarana pengairan pada tahun pertama Rp9.182.000. Untuk tahun kedua yaitu Rp48.000. Untuk tahun ketiga yaitu Rp1.016.000. Dan tahun keempat adalah Rp5.764.000. Untuk peralatan pemeliharaan, ya sebelumnya saya beritahu dulu mengapa misalnya pada greenhouse ini untuk kolom D, E, dan F ini tidak ada atau kosong. Hal ini dikarenakan tergantung umur ekonomis dari masing-masing biaya investasinya. Karena sudah saya tuliskan tadi pada kolom biaya tetap atau biaya investasi untuk umur ekonomis dari greenhouse. Coba kita buka lagi. Untuk greenhouse umur ekonomisnya yaitu 4 tahun. Maka pada kolom cash flow dan kriteria investasi ini dari tahun pertama sampai keempat pun sama, maka boleh ditulis lengkapnya atau dianggap sama jika sudah mengerti. Seperti itu. Sedangkan untuk pajak bumi tanah yaitu tidak terdapat umur ekonomis tahunnya, maka harganya dari tahun pertama sampai tahun keempat tetap 1 juta. Sedangkan greenhouse tadi umur ekonomisnya yaitu 4 tahun, sehingga penulisannya cukup di tahun pertama saja. Untuk yang selanjutnya harganya ini tinggal menyesuaikan saja. Lalu kita menghitung kebagian total biaya investasi. Total biaya investasi yaitu dihitung dari setiap per tahunnya. Untuk tahun pertama pada tahun 2018 pada total biaya investasi di sini dihitung dari penjumlahan pada pajak bumi tanah tahun pertama, greenhouse tahun pertama, fogger tahun pertama, sarana pengairan sampai peralatan panen dan pasca panen tahun pertama dijumlah, sehingga menghasilkan total biaya investasi pada tahun pertama pada cash outflow biaya investasi yaitu sebesar Rp60.876.000. Untuk pengerjaan di Excel juga cukup mudah, yaitu dengan menuliskan sama dengan, yaitu menambahkan pada kolom keberapa kita akan menjumlahkan, yaitu jika di sini yaitu C pada kolom 12 sampai ditambahkan sampai C17, sehingga menghasilkan Rp60.876.000. Untuk tahun kedua pun sama, jika yang kosong maka tidak ditambahkan. Yang ditambahkan hanya yang terisi kolomnya, yaitu 1 juta ditambah 48.000 menghasilkan 1.048.000, atau dalam kata lain dalam pengerjaan Excel kita hanya menuliskan sama dengan D12 atau pada kolom 12 ditambahkan pada D kolom 15, yaitu D12 tambah D15 di enter menghasilkan Rp1.048.000. Sedangkan untuk tahun ketiga yaitu penjumlahan dari pajak bumi, sarana pengairan, dan peralatan pemeliharaan yaitu menghasilkan Rp2.516.000. Caranya pun sama seperti pengerjaan pada tahun pertama dan tahun kedua. Untuk tahun keempat juga sama. Hanya saja kita di sini tidak menjumlahkan pada bagian greenhouse karena greenhouse ini kosong.
sehingga dianggap nol atau tidak ada. Maka penjumlahannya hanya kita menjumlahkan dari pajak bumi, tanah, fogger, sarana pengairan, sampai peralatan panen dan pasca panen, sehingga menghasilkan Rp16.048.000. Untuk yang selanjutnya kita membahas tentang biaya variabel. Biaya variabel tetap sama pada sheet kedua yang telah saya jelaskan tadi. Hanya saja kita hanya perlu menuliskan lagi seperti biaya tenaga kerja pada tahun pertama yaitu Rp7.794.000 dan tahun kedua sampai keempat yaitu sama sebesar Rp15.588.000. Atau dalam arti biaya tenaga kerja pada tahun kedua sampai keempat yaitu mengalami kenaikan 2 kali dari tahun pertama. Untuk saprotan total biaya untuk saprotan juga mengalami 2 kali kenaikan dari Rp49.848.100 yaitu mengalami kenaikan 2 kali lipat menjadi Rp99.696.200 pada tahun kedua sampai keempat, dan hal ini berjalan konstan. Lalu kita bahas pada total biaya variabelnya. Total biaya variabel kita juga hanya perlu menjumlahkan pada kolom di atasnya yaitu C20 ditambah C21 atau biaya tenaga kerja ditambah saprotan pada tahun pertama sehingga menghasilkan Rp57.642.100. Untuk tahun kedua juga sama menjumlahkan di atasnya menghasilkan Rp115.284.200 dan untuk tahun kedua ini pasti hasilnya akan sama dengan tahun ketiga dan keempat, yaitu sama ini Rp115.284.200. Dan untuk total cash outflow di sini kita menjumlahkan dari total biaya investasi ditambah dengan total biaya variabel setiap tahunnya. Misalkan pada total cash outflow tahun pertama atau pada tahun 2018. Di sini menghasilkan total Rp118.518.100. Hal ini diperoleh dari penjumlahan total biaya investasi atau Rp60.876.000 ditambah dengan Rp57.642.100 sehingga menghasilkan Rp118.518.100 atau dengan kata lain di Excel kita bisa menuliskan dengan C18 atau di sini tertera pada kolom 18 ditambahkan dengan C22 yaitu pada total biaya variabel. Dan untuk total dari tahun kedua sampai keempat itu caranya sama. Hanya saja hasilnya berbeda karena di sini total biaya investasi pada tahun kedua sampai keempat beda-beda. Pada tahun kedua total biaya investasi yaitu Rp1.048.000 ditambahkan dengan Rp115.284.200 sehingga menghasilkan Rp116.332.200. Untuk tahun ketiga menghasilkan Rp117.800.200 dan untuk tahun keempat yaitu Rp131.332.200. Untuk poin ketiga kita membahas tentang net benefit pada tahun pertama. Net benefit ini diperoleh dari C23 dikurangi dengan C9 atau dalam kata lain net benefit tahun pertama yaitu diperoleh dari total cash outflow dikurangi dengan total cash inflow pada tahun pertama. Atau bisa kita tuliskan yaitu Rp118.518.100 dikurangi dengan Rp79.200.000 sehingga menghasilkan Rp39.318.100. Dan untuk
net benefit pada tahun kedua yaitu sama. Caranya yaitu dengan mengurangi atau melakukan pengurangan pada total cash outflow pada tahun kedua, hanya saja kita ganti tahunnya di sini. Pada tahun kedua dikurangi dengan maksud saya ditambah. Sebenarnya yang dikurangi itu hanya net benefit pada tahun pertama. Untuk tahun kedua, ketiga, dan keempat, net benefit-nya itu kita mengurangi juga, tapi dari total cash inflow dikurangi dengan total cash outflow. Jadi kebalikan, kalau tadi net benefit tahun pertama itu kita melakukan penjumlahannya pada tahun pertama kita menjumlahkannya yaitu pada total cash inflow lalu maksud saya total cash outflow lalu dikurangi dengan total cash inflow. Namun pada tahun kedua sampai keempat kita melakukan perhitungannya yaitu dengan cara mengurangi dari total cash inflow dikurangi dengan total cash outflow, seperti itu. Atau kebalikannya. Jadi saya perjelas lagi. Untuk net benefit pada tahun pertama, kita menguranginya dari total cash outflow dikurangi total cash inflow. Sedangkan untuk net benefit pada tahun kedua sampai keempat, kita menghitungnya dengan cara mengurangi total cash inflow terlebih dahulu, baru dikurangi dengan total cash outflow-nya. Seperti itu. Sebagai contoh pada tahun keempat. Tahun keempat ini net benefitnya diperoleh dari pengurangan total cash inflow. Cash inflow di sini yaitu Rp158.400.000 dikurangi dengan Rp131.332.200 sehingga menghasilkan Rp27.067.800. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke bagian keempat, yaitu neraca akhir atau poin pokok penting dalam penugasan kali ini, yaitu penjelasan tentang neraca akhir, kriteria investasi. Yang pertama di sini ada diskon faktor atau DF. Di sini saya tuliskan 11,27% dikarenakan berdasarkan tinjauan kebijakan moneter Dewan Gubernur Bank Indonesia tahun 2018 menunjukkan bahwa suku bunga kredit investasi pada Februari 2018 adalah senilai 11,27%. Seperti itu, maka saya menganut aturan tersebut karena usaha ini dimulai dari tahun 2018 yang berpatokan pada hal tersebut. Yang kedua adalah net PV atau net present value. Di sini tertera 45.770.519,94 dan untuk IRR adalah 84%. Untuk net B per C rasionya adalah 2,3 maksud saya, yang nantinya akan dibaca setiap Rp1 biaya yang dikeluarkan menghasilkan pendapatan bersih sebesar Rp2,3. Dan untuk PBP atau PP atau bisa disebut dengan payback period yaitu sebesar 0,95 tahun atau 11 bulan 14 hari, dan BEP sebesar 3,56 tahun atau 3 tahun 6 bulan 22 hari, dan gross B per C yaitu 1,23. Untuk lebih jelasnya dari mana semua ini saya dapat atau saya perhitungkan, berikut adalah penjelasannya.
pada tabel analisis kriteria investasi. Sebelumnya kita perhatikan dulu pada tabel berikut yang telah saya buat. Yang pertama yaitu saya menuliskan tentang tahun, biaya tetap investasi, biaya variabel, total cost, TR benefit, net benefit, dan DF dengan I sama dengan 11,27%, PVNB atau saya singkat seperti itu supaya lebih mudah, atau singkatan dari present value net benefit per tahun. Yang pertama pada tahun 2018, biaya tetap investasinya saya tuliskan Rp60.876.000. Hal ini sama dengan perhitungan yang sudah kita hitung tadi, yaitu pada kolom tabel C18. Kita lihat C18 yaitu ini. Total biaya investasi pada tahun pertama. Karena ini saya memulai tahun pertama seperti itu. Dan untuk biaya variabel juga sama, saya tuliskan seperti yang sudah kita tulis tadi, yaitu pada kolom C22 ini. Pada tahun pertama total biaya variabelnya sebesar itu, dan total cost ini diperoleh dari C23. Total cost di sini yaitu total cash outflow pada tahun pertama, atau pada biaya variabelnya total cash outflow-nya ada sebesar Rp118.518.100. Dan untuk TR benefit ini yaitu dari total cash inflow, atau bisa disebut dengan TR benefit, yaitu pada C9 yaitu di sini, ya ini Rp79.200.000, ya sama. Dan untuk net benefit ini diperoleh dari pengurangan dari D37, atau di sini saya tuliskan Rp118.518.100 dikurangi dengan TR benefit pada kolom 37. Sebenarnya untuk mencari net benefit ini semuanya sama caranya, yaitu hanya dengan mengurangi dari total cost dikurangi TR benefit, total cost dikurangi TR benefit, seperti itu. Untuk dari tahun 2019 atau tahun kedua sampai tahun keempat atau tahun 2021, yaitu caranya sama seperti itu. Sedangkan untuk mencari DF, yaitu sesuai rumus dari DF sendiri, yaitu rumusnya adalah 1 dibagi kurung buka 1 ditambah I atau DR, suku bunga bank atau diskon rate, kurung tutup, dipangkatkan dengan tahun berjalan. Misalnya pada tahun 2018, sesuai rumusnya yaitu saya tuliskan 1 dibagi kurung buka 1 ditambah I-nya di sini adalah 11,27% sesuai ketetapan tadi, kurung tutup dipangkatkan 1, karena 1 itu diperoleh dari tahun 2018, karena tahun 2018 di sini dianggap sebagai tahun 1 atau tahun pertama. Seperti itu, lalu di enter menghasilkan 0,8987148838. Untuk tahun kedua juga sama, hanya kita ganti pangkatnya menjadi tahun kedua. Tahun ketiga juga ganti pangkatnya saja menjadi tahun ketiga pangkat 3, 4 juga pangkat keempat, dan hasilnya seperti ini. Untuk present value net benefit per tahun atau PVNB, ini diperoleh dari perkalian antara DF tahun pertama, hasil DF tahun pertama, dikalikan dengan net benefit tahun pertama. Misalnya pada tahun pertama ini PVNB-nya yaitu diperoleh dari perkalian DF pertama atau 0,89 sekian dikalikan Rp39.318.100, sehingga menghasilkan PVNB atau present value net benefit per tahunnya 35335.759,86. Untuk tahun kedua juga sama, kita hanya perlu mengalihkan dari DF, tabel DF sesuai tahunnya, seperti misal ini tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat,
dan dikalikan sesuai tahunnya yang sama. Misal untuk tahun keempat ini kita mengalihkan dari DF tahun keempat dikalikan dengan net benefit tahun keempat sehingga menghasilkan ini. Lalu kita menjumlahkan NPV plus atau NPV positifnya. Untuk memperoleh NPV positif itu kita hanya perlu menjumlahkan dari total PVNB pada kolom 40, 30, maksud saya 40, 39, 38, lalu dikurangi dengan 37. Sehingga menghasilkan 45.770.519,94 rupiah. Dan ini otomatis kita sudah mengetahui hasil NPV dari sini karena NPV itu diperoleh dari NPV positif atau plusnya, yaitu sebesar ini. Dan untuk yang selanjutnya kita masuk pada tabel PV investasi, PV total cost, PV benefit, BIEP, DF, PV untuk memperoleh NPV negatifnya. Untuk PV investasi di sini yaitu 54.710.164,46. Lalu tahun kedua 846.457,40. Tahun ketiga 1.826.317,90 dan tahun keempat adalah 10.469.081,08. Untuk menjumlahkannya yaitu kita hanya perlu menjumlahkan dari total pada PV investasi tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan tahun keempat, sehingga menghasilkan seperti ini. Sehingga menghasilkan total 67.852.020,84. Untuk PV total cost juga sama caranya, kita hanya perlu menjumlahkan dari penjumlahan tahun pertama sampai tahun keempat, menghasilkan 371.659.64,09 dan BIEP tidak perlu dijumlahkan. Untuk DF rumusnya sama seperti pada kolom atasnya yang tadi saya jelaskan, yaitu kita hanya perlu mengganti I-nya karena di sini I yang ditetapkan yaitu 83,64%. Lalu kita mengganti pangkatnya sesuai tahun. Untuk PV kita sesuaikan dengan I yang diminta yaitu 57,2% dengan hasil NPV negatifnya yaitu 3647,45. Untuk selanjutnya yaitu poin pentingnya untuk lebih jelas lagi yaitu mengenai perhitungan atau penjelasan analisis kriteria investasi secara detail. Yang pertama adalah IRR atau Internal Rate of Return. Di sini diketahui bahwa NPV pangkat positif adalah sebesar 45.770.519,94 atau pada H41. Di sini yang ini. Karena tadi saya sudah jelaskan bahwa ini juga otomatis sudah menghasilkan NPV yang diinginkan. Yang kedua adalah NPV negatif, yaitu yang pada kolom tadi di atasnya yaitu 367,45. Untuk I pangkat satunya yaitu 11,27%. Karena di sini dituliskan pertama ini dan yang kedua adalah ini. Yang ketiga kita masukkan rumusnya yaitu IRR sama dengan I pangkat 1 ditambahkan NPV pangkat positif dibagi NPV pangkat positif dikurangi NPV pangkat negatif, lalu dikalikan dengan I2 kurangi I1, sehingga menghasilkan 0,83639419. Ya, seperti ini.
lalu dijadikan persen menjadi 83,63% dan dibulatkan menjadi 84%. Jadi IRR-nya diperoleh nilai sebesar 84% dari investasi yang sudah ditanamkan. Maka IRR lebih besar dari nilai suku bunga yang berlaku atau 11,27% karena tadi ketetapan awal yaitu 11,27%, maka usaha tani paprika ini layak dijalankan karena pada dasarnya IRR ini memiliki ketentuan. Ketentuannya yaitu jika IRR memiliki harga yang lebih besar dari diskon faktor atau DF di sini 11,27, maka usaha tersebut dikatakan layak atau dapat dijalankan. Dan yang kedua adalah NPV. NPV di sini yaitu pada H41 yang saya jelaskan tadi, yang NPV plus dengan perhitungan di tabel ini caranya. Sehingga nilai NPV di sini adalah 45.770.519,94. Artinya, keuntungannya akan diperoleh pada tahun 2021 atau tahun terakhir analisis karena di sini ada 4 tahun atau selama 4 tahun dari periode 2018 sampai 2021 yaitu sebesar 45.770.519,94. Maka karena pada dasarnya NPV itu juga memiliki kriteria jika NPV lebih dari 0, karena di sini NPV-nya lebih dari 0, maka usaha atau usaha tani paprika ini layak untuk dijalankan. Dan yang ketiga adalah net B per C atau net BC ratio. Net BC ratio adalah nilai rasio perbandingan antara jumlah PV positif dibandingkan dengan nilai PV negatif. Net BC di sini diperoleh dari perhitungan H38 ditambah H39 ditambah 40 dibagi H37. Ya, H38 kita cari. H38, 39, 40 ya. Jadi ini 38, 39, 40 lalu dibagikan dengan H37. Sehingga menghasilkan 2,2953031118 lalu dibulatkan menjadi 2,30 atau 2,3. Jadi nilai net B per C adalah sebesar 2,3, artinya setiap Rp1 biaya yang dikeluarkan menghasilkan pendapatan bersih sebesar 2,3 karena nilai net B per C rasio ini juga memiliki kriteria karena lebih besar dari 1 atau 2,3 di sini lebih besar dari 1, maka usaha tani paprika ini layak untuk dijalankan. Dan yang keempat adalah gross B per C, yaitu menghasilkan 1,1231519 dan dibulatkan menjadi 1,23. Nilai ini bisa dibaca sama dengan setiap Rp1 biaya yang dikeluarkan menghasilkan pendapatan kotor sebesar 1,23. Gross BC ini juga memiliki kriteria karena dia juga lebih dari 1, maka usaha tani paprika ini layak untuk dijalankan. Dan yang terakhir adalah payback period, bisa disebut dengan PBP, bisa juga disebut juga dengan PP. PBP atau PP adalah jangka waktu tertentu yang menunjukkan terjadinya arus penerimaan atau cash inflows secara kumulatif sama dengan jumlah investasi dalam bentuk present value. Analisis PBP digunakan untuk mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan usaha atau proyek untuk mengembalikan biaya investasi yang ditanamkan. Payback period ini diperoleh dengan membagikan B48 dengan D44. B48 di sini adalah jumlah PV investasi dibagikan dengan D44 yaitu PV benefit pada tahun kedua. Sehingga menghasilkan PV period sebesar 0,95326949 sehingga dibulatkan menjadi 0,95.
Jadi nilai payback period atau PP atau PBB adalah 0,95 tahun. Artinya investasi yang telah diberikan untuk usaha tani paprika akan kembali setelah usaha berjalan selama 11 bulan 14 hari. Karena dalam satu kali periode tanam usaha tani paprika membutuhkan waktu 6 bulan atau setengah tahun. Maka waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan investasi yang telah diberikan untuk usaha tani paprika adalah 12 bulan atau 2 kali periode tanam. Ya, jadi seperti itu penjelasan tentang perhitungan tabel arus kas usaha pertanian yang saya pilih, yaitu tentang usaha tani paprika. Semoga bermanfaat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.